Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa azakumullah. Telah kita pelajari pada waktu pagi kewajiban seorang istri kepada suaminya. Sekarang kewajiban seorang suami kepada istri, atau kewajiban seorang istri kepada suaminya. Tadi kewajiban suami kepada istrinya. Wa amma huququz zawji ala zawjatihi fahiya a'dhamu min huquqiha. Adapun hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya, atau hak yaitu istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, adalah lebih besar haknya dengan dasar Allah Ta'ala, yaitu surat Al-Baqarah nomor 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Maka untuk istri-istri semisal kewajiban mereka yang harus mereka lakukan dengan yang baik, demikian juga untuk suami, alaihinna mereka lebih besar tanggung jawabnya daripada kewajiban seorang istri kepada si suaminya. Kenapa? Warrajulu qawwamuna 'alal mar'ah. Suami ini adalah pemimpin bagi wanita, karena Allah Ta'ala melebihkan kekuatan suami, kekuatan fisiknya, kekuatan akalnya, dan juga kekuatan yang lainnya, berfikirnya, dan juga kekuatan mencari rezeki. Yaqumu bimasalihiha. Maka laki-laki atau kaum pria atau suami bagaimana bisa memperbaiki istrinya yang itu adalah kurang akalnya. Wa ta'tibuha, dan juga wa ta'tibiha, dan juga memperbaiki akhlaknya. Karena kita tahu wanita lebih banyak terfitnah di dunia ini. Ya, maka wanita ketika dia menikah lebih selamat dengan syarat apabila suami mau bertanggung jawab, mau bersabar mendidik istrinya. Wa taujihiha, dan juga memberi pengarahan suami kepada istrinya. Makanya tadi dijelaskan istausu bin nisa'i khaira. Wahai suami, seringlah kamu menasihati istrimu dengan nasihat yang baik. Dan ini bukan hanya seistri saja. Ibu kita, yang kita punya ibu, demikian juga punya nenek, demikian juga punya yaitu saudari, demikian juga punya putri. Wajib seorang laki-laki ini meningkatkan kesungguhannya untuk menasihati mereka agar mereka menjadi orang yang lebih baik. Dengan dasar ayat Allah berfirman, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ar-rijal orang laki-laki, qawwam itu maknanya yukimu, memimpin, mengatur, menggiring, 'alan nisa kepada wanita supaya dia menjadi baik. Makanya wanita itu ketika sudah menikah lebih aman dan juga lebih tentram daripada sebelum menikah. Oleh karena itu dianjurkan wanita ini menikah segera. Dengan menikah segera maka orang laki-laki bisa membantu si istrinya. Karena laki-laki ketika menikahi wanita ingin wanita yang dinikahi, ingin istri yang dinikahi menjadi wanita yang lebih baik. Kenapa orang laki-laki ini harus memimpin wanita? Sebab bima fadzalallahu,
Karena Allah Ta'ala memuliakan, memberi yaitu derajat yang tinggi ba'dahum kepada sebagian laki-laki ini ala ba'din atas sebagian wanita. Itu pertama. Jadi makanya pemimpin dalam satu negara itu kalau dipimpin oleh laki-laki lebih kuat karena ketahanan fisiknya dan ketahanan mentalnya. Sampai pun juga tukang-tukang pekerja secara umum, baik di lapangan maupun yaitu di jalan atau di mana tempat yang banyak adalah laki-laki, ya. Demikian juga tukang bangunan, kita tidak menjumpai tukang bangunan wanita naik ke atas, ya, yang lainnya. Tetapi wanita banyak dia dibutuhkan di rumah karena wanita ini berlaku lembut kepada anak-anaknya. Tapi kalau wanita ini suka keluar, kasihan anak ini. Apalagi yang memelihara anak kita adalah kaum buruh, derajat keilmuannya rendah sekali. Tetapi wanita, dia seorang ibu, dia sangat sayang kepada anaknya. Karena itu Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Wahai wanita, tinggallah kamu di rumahmu supaya anakmu disayangi oleh dirimu dan menjadi anak yang baik, dan juga seorang istri bisa mendidik anaknya. Inilah kewajiban wanita di rumah. Dalam satu hadis, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa walatihi. Wanita atau seorang ibu itu menjadi pemimpin di rumah tangga dan juga memimpin anak-anak suami, baik itu anaknya sendiri atau anaknya suami. Yang nomor dua, kelebihan kaum laki-laki ini karena dia keluar wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki ini mencarikan nafkah untuk istrinya, menjadikan nafkah untuk anaknya, dan juga mencarikan uang untuk kebutuhan istrinya ketika sakit, ketika butuh sesuatu, dan juga mencarikan nafkah untuk kebutuhan pula yaitu keluarganya. Bahkan juga mencarikan nafkah untuk perbaikan rumahnya, untuk baju istrinya dan juga yang lainnya. Dan itu telah kita jumpai anbiya, para nabi, para sahabat menjadi tenang dan menjadi mulia wanita itu di rumah. Sekarang wa min huquqiz zawji ala zawji wa min huquqiz zawji ala zawjatihi. Kewajiban istri kepada suami, ya, kewajiban istri kepada suami. Tadi kewajiban suami kepada istrinya, ini kewajiban istri kepada suami. Apa yang harus dilakukan? Pertama, antuti'uhu. Seorang istri harus taat kepada suami dengan syarat min ghairi maksiatillah. Ketika suami ini tidak memerintah maksiat. Tapi kalau suami memerintah istrinya supaya keluar, ya, supaya berkandingan dengan laki-laki yang lain, maka seorang istri yang punya ilmu tidak mau. Sampaikan dalilnya. Inilah keindahan wanita, karena banyak terjadi fitnah di jalan yang lainnya karena keluarnya wanita yang yaitu tersebar. Dan laki-laki selalu tertarik hawa nafsu dengan wanita. Tetapi kalau terkurung di rumah, terkurung dan juga yaitu menjadi pendidik di rumah, senang menjadi baik per rumah karena wanita yang Allah Ta'ala memberi kesabaran. Dan selanjutnya, ya, nomor dua, wa an takhfadahu fi sirrihi wa malihi. Ya, ini kewajiban untuk ibu-ibu yang sudah bersuami. Pertama, wajib mentaati suaminya ketika memerintah yang baik, ya. Dan ini perintah ini karena perintahnya Allah, perintah nabinya. Yang nomor dua, kita hendaknya antakhfadahu fi sirrihi. Si istri harus menjaga rahasianya suami, ya, karena suami orang kita senangi, karena istri adalah yang disenangi oleh suaminya. Jangan membongkar aib suami kepada yaitu wanita yang lain. Kadang-kala ya, ibu-ibu ini punya pekerjaan cari tumo, cari kutu di rambutnya, lalu tidak terasa kalau syaitan itu membujuknya, "Oh, enak suamimu itu. Kalau suami saya itu beda, suka marah, suka bakhil." Ini namanya membuka rahasia di dalam rumah tangga. Makanya paling banyak wanita itu di rumah.
Karena wanita itu banyak bicara. Tapi kalau bicara dengan yaitu suaminya, bicara dengan anaknya, bicara dengan cucunya, itu menjadi baiknya dia. Dan itu kalau dalam rumah tangga. Tetapi kalau di luar, kita hendaknya wanita banyak diam. Karena yaitu sautul mawati auratun. Suaranya wanita itu adalah aurat, makanya tidak boleh adzan, ya. Tidak boleh seorang wanita mengimami laki-laki. Tidak boleh pula bertakbir dengan keras. Fala takhdha'na bil qauli, jangan mengalunkan suaramu. Itu Allah Ta'ala mengatur kita demikian agar kehidupan kita dalam rumah tangga sakinah. Wa malihi, dan juga seorang istri harus menjaga hartanya si suami, dijaga. Tidak boleh membelanjakan kecuali dengan izin suami. Kecuali kebutuhan pokoknya untuk anak-anak dan dirinya boleh mengambil duitnya suami. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, atau juga mengambil hartanya suami, ya, kebutuhan anaknya boleh. Atau kebutuhan ketika sakit anaknya atau ketika sakit dirinya boleh, karena itu haknya si istri. Tapi kita tidak boleh seorang istri mengambil lebih daripada kebutuhannya. Karena umumnya yaitu laki-laki dia punya yaitu uang diletakkan, kadang-kadang nggak dihitung, ya. Diserahkan kepada istrinya. Maka istri yang baik itu amanat. Uang yang dipegangkan oleh suami kepada istrinya itu amanat, bukan itu haknya si istri. Karena haknya istri yaitu makan, haknya istri adalah baju, haknya istri mengambil duit ketika dia dalam keadaan sakit sebagaimana keterangan tadi. Nah, ini kalau kita laksanakan sebagai istri muslimah dan sebagai suami yang muslim, menjadi baik kekeluargaan kita. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran," katanya beliau, "Lau kuntu amiran akhatan ayasjuda li akhatin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitabun Nikah, bab fi haqqiz zawji 'alal mar'ah. Maka beliau bersabda, "Lau kuntu," seandainya saya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya ini amiran akhatan, memerintah salah seorang, ayas juta supaya sujud li akhadin, kepada salah seorang. Sujud itu haknya Allah. Tapi seandainya beliau itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memerintah orang agar sujud kepada seorang, la amartul mar'ata, saya akan menyuruh seorang istri antas juta li zawjiha, supaya sujud kepada si suaminya. Ini menunjukkan yaitu ketinggian derajat seorang suami dan juga ketaatan seorang wanita harus kepada si suaminya, tidak boleh membantah. Ketika suami salah, maka kita menasihati dengan lembut, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan lembut itu menjadi kebaikan sesuatu. Apapun kita mengerjakan perkara, kita teliti, kita dengan bersabar dan teliti, maka lebih sukses daripada serampangan atau dengan cara yang kasar. Ya, ini perlu kita ketahui ummahat, ibu-ibu, ya. Di sini ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun saya membacakan, seandainya aku, kata beliau, dibolehkan oleh Allah Ta'ala memerintahkan salah seorang agar sujud kepada seorang, saya akan memerintah wanita agar sujud pada suaminya. Namun tetap sujud itu haknya Allah, rukuk haknya Allah. Dan ini kalimat seandainya itu bisa terjadi, bisa tidak. Tapi ini menunjukkan mulianya seorang laki-laki. Sekalipun seorang laki-laki kurang agamanya, wanita lebih agamanya, maka tidak bisa mengalahkan laki-laki. Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Makanya wanita itu tidak diperintahkan perang, karena kekuatan fisiknya lain. Tetapi diperintahkan haji, itu pun haji harus ada mahram. La takhillu li imra'atin an tusafira illa
wa mahadu mahramin. Tidak halal seorang wanita bepergian sendirian kecuali ada mahramnya. Dan karena wanita berjalan sendiri itu membingungkan laki-laki. Karena wanita laki-laki mesti punya syahwat terhadap wanita. Tetapi kalau ada mahramnya walaupun umurnya 80 itu aman wanita tersebut. Sekali dia masih gadis belia yang muda, dia ketika ada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tua, laki-laki yang tetap aman. Dan karena Allah Ta'ala menjadikan begitu, maka dulu wanita-wanita pada zaman Rasulullah SAW tidak keluar kecuali dengan mahramnya. Baik, kita lanjutkan. Kewajiban tadi yang pertama yang harus difahami oleh ibu-ibu, bahwasanya seorang istri harus taat ketika diperintahkan oleh suami perkara yang baik. Tapi wa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Itu hadis yang lain. Tapi kalau kita seorang istri diperintah maksiat atau durhaka, kita tidak boleh mentaati. Umpamanya diperintah supaya wanita itu atau istrinya pergi sendirian jauh, tidak boleh. Maka istri hendaknya memberi nasihat yang baik atau menyampaikan yaitu dalil-dalil sehingga seorang suami mendapatkan ilmu dari istrinya. Yang nomor 2, kewajiban seorang istri di rumah menjaga rahasia suami. Ya, tidak boleh membongkar rahasianya suami. Karena suami dan istri seperti badan yang satu. Makanya kita boleh mengumpul istri karena itu hak kita. Maka suami yaitu seorang istri dikumpul oleh suami maka boleh. Adapun dikumpuli yang lain tidak boleh. Dan nomor 3 harus menjaga hartanya walaupun itu harta suami banyak. Tidak boleh memberikan sesuatu yang itu bukan hak dia kepada keluarganya sendiri. Kita wajib memberitahu pada suami, ini keluargaku ini miskin. Bisakah sebagian harta ini saya kasihkan ke keluarga saya? Jika diizinkan oleh suami boleh. Kalau tidak kita tidak boleh, karena itu bukan hak kita. Bahkan juga seorang istri yang punya harta walaupun sudah menikah tidak boleh membelanjakan kecuali atas izin suami. Dan itu banyak hadisnya. Seorang wanita punya harta sendiri. Mengapa? Karena wanita ini memiliki kekurangan. Kadang-kadang kalau punya duit, beli ini beli itu, dipasang lemari itu, macam-macam golean yang lainnya. Tapi kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Tapi suami subhanallah betul-betul membelanjakan harta ini, terutama mereka orang punya ilmu, betul-betul dijaga. Ya, betul-betul dijaga. Dan karena Allah melebihkan seorang suami ini agar menjadi di rumah tangga baik, berpikir tentang anaknya, berpikir pula nanti mama bersedekah kepada orang fakir miskin, berpikir pula karena yaitu keluarganya ada yang miskin perlu bantu bapaknya, ibunya, yang lainnya. Ini terlintas dalam pikiran orang laki-laki yang muslim yang kuat imannya. Nah, wanita kadang-kala membeli sesuatu yang tidak berguna, hanya sekedar hiasan rumah. Makanya wanita tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri tanpa sepengetahuan dari suaminya. Apalagi harta yang mau dibelanjakan itu harta suami, lebih dilarang. Karena itu haknya suami. Ini perlu difahami oleh ibu-ibu. Ya, ini semuanya bukan karena kita mau menghina wanita, tidak. Tapi begitulah Rasulullah SAW membimbing kita. Karena banyak terjadi ketika merasa suami ini dikalahkan oleh si istrinya, terjadi banyak berantakan di rumah tangga. Faqad qala inam waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan hak pribadi suami dan istri. Idza ta'arrajul imra'atahu, apabila suami itu mengajak istrinya, mengajak kemana? Ila firasyihi, yaitu di tempat tidurnya. Mengapa kok enggak mengajak wanita kepada si suaminya, tetapi mengajak laki-laki kepada istrinya? Kita maklumi, syahwat yang paling banyak adalah laki-laki. Ya, dan juga laki-laki lebih subur daripada wanita.
Wanita ada satu saat tidak subur ketika dia haid, ketika melahirkan, yang lainnya timbul kekurangan hormonnya. Tetapi untuk laki-laki banyak, tidak ada waktu haid, tidak ada waktu nifas, ya. Idza ta'ar rajul imra'atahu, ketika suami ini mengajak istrinya ila firasi, ke tempat tidur, fa'abat, kok enggan istrinya, menolak umpamanya, antaji'a, menolak, tidak mau mendatangi yaitu suaminya, fabata ghadbana, lalu marah si suami ini, bermalam saat malam itu ghadbana. Mengapa disebutkan bata? Karena umumnya yaitu suami kumpul istri umumnya malam hari, walaupun toh siang hari ada, tapi fabata malam itu marah. Fabata ghadbana alaiha, maka marah suami itu pada istrinya, la'anat hal malaikatu, maka malaikat banyak itu melaknat. Al malaikat itu jumlahnya banyak, malaikat melaknatnya si istri itu hatta tusbiha, sampai pagi hari, atau sampai si istri itu yaitu memenuhi kebutuhan suaminya. Bayangkan hatta tusbiha, sampai subuh. Dan inilah perlu difahami oleh wanita yang sudah berkeluarga, perlu difahami pula yaitu ibu-ibu dan juga yang lainnya. Walaupun sudah lanjut usia, tidak punya anak yang lainnya, tetap ini haknya suami. Dan kalau dipenuhi oleh suaminya, oleh istrinya, maka akan tenang dan akan hilang rasa marah suami. Nah, ini hak yang harus difahami oleh seorang wanita atau seorang yaitu ibu, walaupun sudah lanjut usia, maka tetap apa yang diminta oleh si suami. Sampai hadis, walaupun istri itu sedang berada di dapur, dipanggil suaminya untuk berkumpul, tinggalkan dapur. Karena ini menjadi sebab tenangnya jiwanya. Kalau sudah seorang suami dia punya istri ingin berkumpul, ditolak oleh istrinya, yang melaknat istri itu bukan orang, malaikat. Bahkan malaikat terkabulkan yaitu doanya, bahkan juga sampai subuh. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Kita hidup dalam berkeluarga, jangan sampai terjadi keresahan dalam rumah tangga karena sebab tingkah laku dari istri yang kurang benar atau yang tidak menyocoki sunnah. Makanya seorang ibu atau wanita hendaknya banyak menanya kepada orang punya ilmu. Ya, saya ini demikian boleh, tetapi kita menanya pada orang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah pada orang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, boleh menanya kepada orang punya ilmu. Dan orang yang ditanya oleh wanita tersebut, dia tidak boleh menyebarkan aib wanita kepada yang lain. Nah, karena dia ingin menanya pada orang punya ilmu, karena orang punya ilmu bisa menjaga kehormatan orang bertanya. Ya, ini harus kita fahami. Wa min huquqihi 'alaiha, dan di antara hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, alla ta'mala amalan. Jangan sampai seorang istri ini berbuat atau beramal yadhi'u 'alaihi kamal istimta', yang membuat tersia-sia atau terbengkalai seorang suami ini untuk menikmati atau berkumpul dengan istrinya. Ya, jadi lalu mengatakan sudah nanti dulu ya saya mau cuci, bahkan tidak boleh. Ini saya mau masak dulu, tidak boleh. Bayangkan, ini satu contoh, kalau kita waktunya buang air, ya, suruh ngempet, bisa sakit perut kita, bahkan juga menjadi gumpal mengkristal. Orang buang air, dia buang air, nanti saja 1 jam maka akan keluar kececeran dia dan akan kena najis badannya. Padahal kebutuhan seorang suami kepada istrinya melebihi kebutuhan yaitu mengeluarkan kotorannya. Dan ketika orang mau kencing dan dia ditahan kencingnya, dia sakit. Ya, bagaimana? Yaitu kenikmatan yang dialami oleh suami pada istrinya, maka setidaknya bersabar. Ya, bersabar, karena bersabar ini adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wasta'inu bis sabri was shalah.
Mintalah kamu pertolongan pada Allah Ta'ala dengan penuh kesabaran dan juga dengan berdoa kepada Allah. Nah, inilah yang perlu kita fahami oleh pihak, yaitu seorang istri harus tahu ya apa yang diingini oleh suaminya ketika bukan waktu yang terlarang, bukan waktu datang bulan dan bukan waktu dalam keadaan bersalin. Hatta walau kana tatawuan bi ibadatin. Nah, sekalipun istri itu mau sholat sunnah malam umpamanya, suaminya bangun, ditarik, ayo kumpul dulu dengan saya, wajib. Karena memenuhi suami hukumnya wajib. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Tidak boleh dikalahkan yang wajib ini dengan sunnah. Karena Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, kumpuli istrimu itu dengan cara yang baik. Itu kewajiban. Maka apabila orang menikah tidak mengumpul istrinya, yang berdosa suaminya. Ketika si istri itu meminta tidak dikabulkan oleh suaminya, berdosa suaminya. Karena kebutuhan dua belah pihak. Nah ini ya. Jadi orang berpuasa sunnah. Sunnah sudah mau maghrib kurang 5 menit. Suaminya mau ngajak kumpul, batalkan siam. Karena siam sunnah diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tapi yaitu memenuhi kewajiban si suami wajib. Ya, makanya ada hadis barang siapa yang dia di rumah, suaminya di rumah, dia ya istrinya berpuasa, memberitahu dulu. Saya mau siam berapa tidak? Boleh. Ternyata setelah asar si suami timbul syahwatnya kepada istrinya, maka boleh seorang istri menggagalkan si siamnya dan sudah mendapatkan pahala dari Allah siamnya, karena yang menggagalkan bukan keinginan si istri tapi keinginan si suami. Nah ini yang perlu kita pahami, siam ini. Tapi kalau sholat yang wajib tidak boleh. Sholat wajib adalah haknya Allah, sholat sunnah adalah haknya hamba yang bisa ditunda waktunya. Walau kana tatawuan bi ibadatin, sekalipun ya seorang istri itu mengamalkan sunnah, ibadah sunnah, siam, ada yang siam ya, ada lagi mengamalkan ibadah sunnah yang lainnya ya, mungkin sholat sunnah malam, bangun malam, suaminya bangun ya istrinya salah, dia timbul nafsu suami, maka si istri hendaknya memenuhi panggilan suami, karena memenuhi panggilan si suami hukumnya wajib. Silakan sunnah, amalan sunnah bisa ditangguhkan, bisa dikerjakan setelah suami itu melaksanakan yaitu kepada si istrinya. Nah ini perlu pahami, ini ibadah. Bagaimana kalau pergi tanpa izin? Bagaimana kalau menolak yaitu keinginan suami tanpa ada dasarnya? Dalam satu hadis liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhillu li imra'atin, tidak halal bagi seorang istri, imra'ah di sini bukan wanita tapi istri, antasuma, dia siam, wa zawjuha syahidun, sedangkan suaminya di rumah, illa biiznihi, kecuali dengan izin suami ya. Saya ini hari Senin mau siam, boleh. Ternyata zuhur suaminya ingat ya tuh ingat senang mau bersenang-senang dengan si istri, maka mengumpuli suaminya boleh dan digagalkan yaitu siam sunnah, dan istri sudah dapat pahala karena punya niat. Tetapi kalau siam wajib tidak boleh. Nah, kalau siam wajib yaitu suami memaksakan ya, dan juga istri tidak bisa menolak, maka suami kena hukuman yaitu kafar, siam 2 bulan berturut-turut. Kalau istrinya sama ridho ya senang pula dikumpuli, tidak ada kebencian, senang, dan istri pun juga hendaknya siam 2 bulan berturut-turut. Itu pertama kalau tidak bisa memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak berarti gugur siamnya. Siam 2 bulan tidak mampu, itu harus setiap hari selama 60 hari. Kalau dia 1 bulan bisa, kemudian selanjutnya bisa, maka gagal. Kalau tidak bisa siam terus-menerus, maka ngasih makan 60 fakir miskin. Nah ini untuk siam wajib. Tapi siam sunnah boleh digagalkan oleh istrinya
karena suami yaitu dalam keadaan yaitu ingin berkumpul dengan si istrinya. Siam wajib tidak boleh karena itu hak Allah. Nah begitulah yang harus kita pahami. Dan ini pun sedemikian ini perlu ya kita ulang-ulang kitab ini. Karena kitab ini untuk urusan keluarga kita. Supaya kita tidak berperang dengan istri kita. Supaya orang suami tahu kewajibannya, si istri juga tahu kewajibannya. Wala ta'zan li akhatin fi baitihi illa biizni. Dan seorang istri tidak boleh mengizinkan salah seorang masuk ke rumahnya suami kecuali dengan izin suami. Nah, ini harus kita pahami. Jadi ada tok-tok anu bu mau masuk ini. Oh suami saya tidak ada, tidak boleh memasukkan seorang istri. Nah istri memasukkan tamu walaupun kawan akrabnya suami tidak boleh. Bahkan juga dalam satu hadis sekalipun itu bapak kita sendiri, ya atau saudara kita sendiri. Karena suaminya punya pikiran, ini bapaknya, mertuanya kurang baik. Kalau ke rumah suka ngomel, suka minta sesuatu, padahal itu miliknya suami. Boleh, ya diam aja. Karena apa? Ketaatan si istri kepada suami tidak sama dengan ketaatan kita sebagai anak kepada orang tua. Karena kedudukan suami lebih tinggi. Karena apa? Karena orang tua sudah menyerahkan angkahtuka wa zawwajtuka. Aku kumpulkan putriku ini kepadamu. Nah, kepadamu maknanya menantunya. Wa zawwajtuka dan aku gabungkan ini. Nah, maka itu ini perlu kita pahami. Jangan sampai nanti yaitu seorang mertua mengatur ya. Mengatur putrinya padahal itu sudah diserahkan kepada menantunya kepada suami. Ini perlu kita. Tapi kalau seorang suami ya dia orang tuanya yaitu mau ke rumah dia berhak. Karena hak si suami lain dengan hak si istri. Hak suami untuk keluar boleh, keluar berdakwah, keluar sholat, keluar untuk mencari rezeki. Wanita beda. Ya ini perlu dipahami makna ayat walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Dan peraturan ini membuat tenangnya jiwa seorang suami. Bayangkan kalau kita bepergian jauh 4 hari 5 hari pulang istri kita tidak ada. Apa yang terjadi dalam hati kita? Atau istri kita ada tapi dengan laki-laki yang lain, apa yang terjadi dalam hati kita? Nah itu menunjukkan kecemburuan seorang suami. Karena sayang terhadap si istri, tidak mau si istrinya itu dilihat oleh orang lain. Tidak mau istrinya itu oleh ada orang berbicara berhadapan dengan si dia. Maka seorang istri, ketika suami tidak ada kawan suami yang mau masuk, ya kalau mengkhawatirkan kita tidak menjawab nggak apa-apa. Salamnya kita jawab dengan salam sirri, boleh. Nah daripada kita jawab nanti sebentar saya mau masuk mengantarkan tidak boleh. Nah ini yang perlu difahami untuk ibu-ibu supaya tidak terjadi yaitu pertengkaran di dalam rumah tangga sebab karena kesalahan si istri itu sendiri. Walaqad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiya zauji an zaujatihi min asbabi dukhulil jannah. Perhatikan di sini. Dan sungguh beliau Rasulullah SAW menjadikan ridhonya suami kepada istrinya menjadi sebab istri itu masuk surga. Nah, ya. Bukan sebaliknya. Maka beliau mengatakan walaqad ja'ala Rasulullah SAW ridha zauji, bukan ridha zaujati. Senangnya suami kepada si istrinya menjadi sebab masuknya wanita itu ke dalam surga karena ketaatannya kepada si suami. Farawat Tirmidzi. Nah, diriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi min hadis Ummi Salamah, istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, ayyuma imra'atin matat zaujuha, siapa saja seorang istri meninggal dunia suaminya,
ya, anha radin, sedangkan suaminya ridha kepada istrinya, dakhalatil jannah, masuk surga. Si istri itu ke dalam surga bersama suaminya. Ya, seorang lagi, ayyuma imra'atin, barang siapa saja wanita matatnya meninggal dunia, wa zaujuha, sedangkan suaminya anha radin, dia ridha, dakhalatil jannah. Ya, siapa saja seorang istri meninggal dunia sedangkan suaminya ketika di dunia dia ridha dengan kebaikan istrinya, dakhalatil jannah, menjadi sebab istrinya itu masuk surga. Inilah perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, yaitu memperbaiki rumah tangga kita. Kita perbaiki bukan hanya bajunya, bukan rumahnya, bukan mobilnya, kita perbaiki yaitu akhlaknya si istri. Kalau kita kewajiban memperbaiki akhlaknya istri, kita perbaiki akhlaknya seorang suami. Tidak boleh kita menganiaya, menyuruh si istri, lalu kita lupa terhadap diri kita sendiri. Bukankah Allah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya orang itu bicara tapi tidak mau mengamalkan apa yang ia bicarakan. Nah, inilah hak yang harus kita pahami di dalam rumah tangga. Baik, kita lanjutkan. Al-haqqus sabi', ya. Hak yang nomor 7, hukukul wulati war-ra'iyah. Hak-hak seorang pemimpin dan juga hak rakyatnya. Nah, tadi hak seorang suami sebagai pemimpin dan hak rakyat yaitu istri sebagai rakyatnya. Sekarang hukukul wulad. Wulad itu jamu al-wali, yang menyuruh, yang memimpin, yang mengatur. Warra'iyah yaitu masyarakatnya, ya. Atau kalau bisa tadi hak seorang suami terhadap hak seorang anak istri kepada suaminya. Karena suami adalah imam di dalam rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum, semuanya kamu, kum itu mudzakkar. Semuanya kamu laki-laki menjadi pemimpin, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu wahai laki-laki bertanggung jawab atas rakyatmu, atas istri kita dan juga ibu kita dan juga anak-anak kita. Sekarang kepemimpinan secara umum. Ada kepemimpinan dalam rumah tangga, ada kepemimpinan dalam masyarakat. Al-wulad, siapakah wulad? Wulad itu jamu wali. Wali itu yang mengurusi perkara itu wali. Kalau ketika ada orang menikah, mana walinya, Pak? Wali itu orang tuanya laki-laki. Mana walinya? Itu bahasa Arab. Jadi wali itu waliul amri, yang mengurusi urusan perkara negeri. Waliul bait, yang mengurusi urusan di rumah tangga. Dan itu wali ini harus laki-laki, tidak boleh perempuan, karena perempuan tidak kuat, ya. Perempuan, maka Allah Ta'ala menjadikan tempatnya yang aman, banyak manfaatnya di rumah tangga terhadap anak dan suami adalah di rumah. Al-ulatu humul ladzina yatawallawna umural muslimin. Wulat yaitu orang-orang yang mengurusi urusannya orang muslim, mengurusi semua urusan orang muslim. Makanya waliul amri harus orang muslim. Wa ulil amri minkum, bukan minhum. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum minal muslimin. Kalau itu pemimpin dia muslim, nah salat minimalnya, ya, maka kita wajib mentaati ketika mereka menyampaikan yang baik. Tetapi kalau itu wulatul kufar tidak boleh. Bagaimana orang muslim taat pada orang kafir? Kecuali masalah urusan dunia, yang mereka memiliki kemampuan untuk mengatur negara atau yang lainnya boleh. Tapi masalah urusan din tidak boleh kecuali orang muslim. Karena orang muslim landasannya Al-Quran, landasannya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur kalau ada yang memimpin di dalam negeri kita dan dari kita orang mukmin, dan kita wajib
ada orang yang menemani dia, para ulama menasihati mereka. Ya, jadi dinamakan al-umara dua. Al-umara dzu sultah yang punya kekuasaan. Al-umara dzu ilmin yang punya ilmu. Ya, makanya setiap negara punya yaitu partner, punya bantu penasihat. Penasihat itu dari orang punya ilmu. Dan ulama ketika menasihati lembut, berhadap tatapan muka, menyebutkan yang baik, ya. Dan juga Allah Ta'ala akan melunakkan hati para wali ini jika para ulama menasihati mereka dengan lembut. Sawa'un kanatil wulatu amatan, baik kepemimpinan secara umum. Contohnya apa? Karroisil a'la fit daulah, seperti pemimpin yang tertinggi di dalam negeri, makna seperti presiden atau raja. Ya, ini umum, ya, yaitu memerintah semua urusan negeri. Am khassa, atau pemimpin secara khusus, karroisi alal idaratin muayyanatin, seperti pemimpin mengurusi kantor-kantor tertentu. Nah, ya, seperti kepala desa, ya, kemudian juga kepala RT, itu waliul amri. Ketika memerintah yang baik kita laksanakan, karena mereka punya tanggung jawab untuk desanya, punya tanggung jawab untuk daerahnya, dan paling banyak pekerjaan itu waliul amri. Makanya beliau mengatakan sab'atun la yudhilluhumullahu yauma illa dhilluh. Ada 7 perkara yang mana Allah Ta'ala tidaklah memberi naungan kecuali mereka 7 perkara ini besok pada hari kiamat. Pertama, imamun adilun, imam yang jujur, imam yang wad'us syai'i ala maudhi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu imamun adil. Pertama dia, karena pekerjaan imam mengalahkan pekerjaan ulama. Ulama mendakwai dengan lisan, imam mendakwai dengan kekuatan fisiknya, ya, memenjara dan juga mengambil sikap yang terang. Bayangkan kalau kita tahu huru-hara di masyarakat, yang terjun dulu orang punya kekuatan fisik, jumlahnya banyak, dan itu kita pahami. Ada huru-hara, ya, kebakaran turun dari kalangan yaitu orang lebih kuat seperti polisi atau tentara. Demikian juga ada kisruh dalam masyarakat, keluar dulu mereka. Ya, makanya kita wajib memuliakan imam dan juga jangan lupa mendoakannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia pernah berdoa, Allahumma hdi Dausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk suku Daus karena mereka memiliki kekerasan, agar mereka, karena mereka tidak tahu, ya Allah. Didoakan, ya. Tidak boleh kita menjelekkan, yang mendoakan jelek kepada pemimpin. Bayangkan kalau kita doakan orang tua kita jelek, hancur rumah tangga. Tapi kalau kita mendoakan baik, menjadi baiknya rumah tangga. Bahkan Al-Qadhi Iyad mengatakan, law anni ra'aitu anna da'wati mustajaban la ja'altuhu lil imam. Subhanallah, para ulama sunnah, mereka bukan pegawai negeri, ulama sunnah. Law anni ra'aitu da'wati mustajabah, seandainya Al-Qadhi Al-Iyad, ya, seorang ulama yang tabi'in, seandainya saya tahu doa aku terkabulkan, la ja'altuhu lil imam, aku peruntukkan untuk pemimpin saya, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab kalau dakwanya terkabulkan untuk dirinya sendiri, yang baik hanya satu. Walakin ja'altuhu lil imam, aku akan peruntukkan doaku mustajabin untuk pemimpin. Bertanya murid-muridnya, walima ya imam, kenapa kok begitu? Iya, kalau doa saya terkabulkan oleh Allah Ta'ala untuk saya, berarti yang baik saya. Tapi kalau berdoa untuk pemimpin, yang baiknya pemimpin, baiknya umat. Nah, ya. Makanya sisipkan ketika kita dalam keadaan berkhutbah, sisihkan pula ketika kita sholat malam, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi raisi atau imami, ya. Ya Allah, berilah petunjuk pemimpinku ini.
Ya Allah, berilah petunjuk orang-orang yang mengurusi saya ini. Nah, itu doanya para nabi. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, karena mereka tidak tahu. Engkau ya Allah Allamul Ghuyub. Berilah petunjuk. Ketika baik pemimpin, baik masyarakat. Dan ini yang kita lupakan. Berapa banyak sekarang kelompok-kelompok teroris mencaci maki, membongkar aibnya presidennya, yang lainnya. Itu adalah pekerjaan kelompok Khawarij. Lihat para ulama sunnah, subhanallah, mendoakan di tengah sholatnya, mendoakan di tengah khutbahnya. Kalau kita dengar ketika umroh, ketika haji, sering para khotib mendoakan pemimpin. Allahumma tiwulata umurina. Ya Allah, berilah petunjuk para pemimpin yang mengurusi kami. Ketika Allah Ta'ala mengabulkan doanya iman, mengabulkan doanya rakyat ini, menjadi baiknya semuanya umat. Ya. Karena seorang imam, maka yaitu pekerjaannya banyak. Lain dengan kita mengurusi. Bayangkan kita mengurusi keluarga, anak dan cucu sudah bingung. Bagaimana seorang pemimpin mengurusi negara? Kalau ada suatu tindakan yang kita tidak senang, itu wajar. Karena mata mereka melihat semua sisi. Tidak melihat hanya orang yang baik, melihat orang-orang yang buruk. Tetapi ketika kita mau mendoakan, menjadi baik-baiknya pemimpin, baiknya umat. Dan itu telah kita fahami keterangan-keterangan dari kalangan para ulama sunnah. Baik, kita lanjutkan. Sawa'un kanat al-wulatu amatan. Baik itu pemimpin secara umum, karro'isil a'la fid daulah, seperti pemimpin dalam satu negeri. Ya, pemimpin dalam satu negeri itu bisa presiden, bisa juga gubernur, bisa juga bupati, bisa juga camat, bisa juga kepala desa. Jangan lupa ini doa. Inilah kebaikan orang ahli sunnah. Berbeda dengan kelompok Khawarij, dicaci maki, dicela, dibongkar kesalahannya tidak. Kita kalau dibongkar kesalahan kita marah. Am khasatan, atau juga kita mendoakan secara khusus karroisi ala idaratin muayyanatin, seperti pemimpin dalam perkantoran tertentu. Ya, jadi kita doakan orang-orang di atasan kita, kita di bawah. Ya Allah, berilah petunjuk orang-orang yang mengurusi saya ini, pemimpin dalam urusan yang mengurusi saya ini, didoakan. Nah, karena apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh syaitan. Inilah prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Bukan sembarang bicara emosi, tapi dengan dalil. Aw amalin muayyanin, atau pekerja khusus, bidang khusus, mana bidang pekerjaan, umpamanya yaitu mengatur mandor jalan yang lain, didoakan. Karena Allah yang memegang hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubahum ala taati. Ya Allah, teguhkan mereka ini menuju taat kepadamu. Karena Allah telah menjadikan manusia baik dan buruk. Tetapi ketika doanya hambanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, berubah yang jelek menjadi baik. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi ini bukan kita yaitu memuji-muji orang salah, tidak. Tetapi kita bagaimana menasihati yang salah bisa menjadi baik, dinasihati dengan lembut. Makanya kalau kita menasihati pemimpin, tidak boleh lewat yaitu media sosial, tidak boleh lewat yaitu internet, tidak boleh pula unjuk rasa. Dalam satu hadis, man arata ayyan sahalidhi sultanin fala yubtihi alaniyatan falyakhud bihi falyakhlu bihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asim dan disahihkan oleh Imam Bukhari. Man arata ayyan sakhalidi sultanin, barang siapa yang ingin menasihati orang-orang yang menjadi pemimpin, ya, fala yubtihi alaniyatan, jangan dinampakkan secara umum. Oh, fulan begini, camat, bupati, presiden, gubernur begini, tidak boleh. Pekerjaan mereka lebih banyak. Bayangkan kalau kita disuruh untuk mengamalkan seperti mereka, mungkin kita tidak mampu. Karena itu perlu ilmu.
Dan mereka melihat bukan satu sisi. Kalau kita mengurusi keluarga kita, mereka mengurusi umat, orang yang nakal, orang yang baik, mengurusi agama yang beda-beda, ya. Macamnya manusia banyak dustanya, banyak kerusakannya daripada kebaikannya. Tapi kalau kita doakan dengan baik, ya, karena Allah Ta'ala mengabulkan doa hambanya, bisa juga menjadi sebab karena sebab doa kita. Nah, ud'uni astajib lakum, katanya Allah. Mintalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Nah, ini perlu kita pahami supaya kita tidak terkecoh, terpengaruh dengan kelompok-kelompok radikal yang membongkar aib para pemimpin di tengah media sosial. Itu bukan pekerjaan ulama sunnah, tapi pekerjaan orang yang emosi. Maka para ulama sunnah tidak ada yang sifatnya para ahli hadis, orang-orang punya ilmu, ya, berbicara seperti orang awam, tidak, karena mereka mendapatkan kemuliaan dengan sebab ilmu. Baik, kita lanjutkan. Wa kullu haula'i lahum hakun, semua itu punya hak. Presiden punya hak, ya, kepala desa punya hak, camat punya hak, yang lainnya punya hak. Yajibul qiyamu bihi ala ra'iyatihim, masing-masing wajib melaksanakan bertanggung jawab atas rakyatnya, ya. Besar, ya, tanggung jawabnya besar. Bayangkan kalau kita mengurusi, yaitu istri, mengurusi anak, kadang-kadang bertengkar bahkan sampai cerai. Masih berapa anak kita dengan cucu kita, dengan suami dan juga istri kita, kadang-kadang sampai cerai. Kenapa? Perceraian itu karena sebab hawa nafsu. Tidak tahu bahwa manusia itu harus bersabar. Tidak mengerti bahwa wanita itu ada kekurangan. Tidak mengerti anak itu akalnya belum sempurna. Tapi kalau kita orang punya ilmu, tahu dia. Kan kita pernah menjadi anak kecil. Pernah kita rewel, pernah kita bingung, pernah kita membuat bingung orang tua kita. Nah, kita lanjutkan. Wali ra'iyatihim hakun alim kadzalik, untuk rakyat pula punya hak kepada pemimpinnya, ya. Haknya rakyat kepada pemimpin memenuhi kebutuhannya rakyat. Haknya pemimpin dan rakyat, bagaimana rakyat bisa mentaati, melaksanakan dan juga mentaati perintahnya yang baik. Masing-masing punya kewajiban. Suami punya kewajiban, tapi beda dengan kewajiban istri. Anak punya kewajiban, tapi beda dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Fa huququr ra'iyati 'alal wulad. Sekarang hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemimpin kepada rakyatnya, ayyaqumu bil amanati, supaya mereka itu menjaga amanah. Allati hamalallahu iyyaha, yang mana Allah memikulkan amanat ini kepada pemimpin. Wa alzamahum qiyamul biha, dan wajib menunaikannya dengan baik, ya. Jadi rakyat punya kewajiban, pemimpin juga punya kewajiban. Cuma besar kewajibannya pemimpin daripada rakyat. Makanya ini perlu dicari orang-orang yang kuat mentalnya, yang juga yang cerdas, yang bisa memecahkan masalah, dan perlu pula didukung oleh para ulama sunnah untuk membantu si dia. Menan naskhili ra'iyah, supaya pemimpin itu menasihati rakyatnya, ya, yaitu nasihati tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ini kewajiban pemimpin, sebagaimana beliau menasihati sahabatnya. Wasairi biha 'alan najhil qawim, dan juga hendaknya pemimpin itu berjalan di atas prinsip-prinsip yang kuat, ya. Al-kafiri, yang menjamin bi masalihid dunya wal akhirah, menjamin kebaikan rakyatnya, urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Ya, kalau perlu kita sebagai pemimpin, ya, ketika sholat subuh pergi ke masjid-masjid, menasihati bagus, atau pergi kemana-mana, karena pemimpin dia harus tanggung jawab melihat rakyatnya. Ada juga orang, dia itu di Surabaya itu datang ke tempat masjid sana, ke tempat masjid sana, melihat anaknya. Jadi bukan anak yang sebapak seibu saja dilihat, maka anak yang menjadi bawaan dia, rakyatnya, harus juga dijaga, dilihat. Sebagaimana beliau selalu mengontrol para sahabatnya, selalu mengontrol pula pasukan perangnya.
Ini kalau dilaksanakan dengan baik, karena orang itu menjadi baik sebab pengawasan, sebab pula pendidikan. Wa dzalika bittiba'i sabilil mu'minin, tapi kita memperbaiki rakyat, memperbaiki orang hendaknya dengan jalannya orang mukmin, bukan kita pakai perasaan kita, karena perasaan orang satu sama lain beda. Tapi kalau kita lakukan yaitu dengan jalan sunnah, sering menanya, menjadi baiknya rakyat. Wahiyat tariqatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu datang. Beliau itu datang bukan hanya kepada orang tua, anak kecil. Nah, ya. Ketika menangis maka dipegang itu, ya. Kenapa menangis? Subhanallah. Jadi beliau ini bukan hanya berhubungan dengan para sahabat yang senior saja, yang junior saja, anak-anak kecil didatangi. Ya. Dinasihati, ketika menangis dirayu oleh si dia. Ya, itu disebutkan dalam kitab, yaitu adabnya beliau kepada anak kecil. Nah, kita juga begitu. Jadi memimpin dalam rumah tangga bukan kita hanya mengurusi istri, mengurusi anak, mengurusi cucu pula, dan itu kebaikan yang kita amalkan pahalanya untuk kita. Jadi kita di dunia itu dalam rangka mencari pahala, menyibukkan diri untuk kebaikan kita di akhiratnya. Fa inna fiha sa'atata lahum, maka sesungguhnya dengan jalan selalu mengontrol keluarganya, selalu mengontrol rakyatnya, inilah kebahagiaan untuk mereka. Orang itu kalau diawasi lah dengan tidak diawasi. Lihat tukang-tukang bangunan, kalau mandornya ada tertib dia, kalau tidak ada hanya merokok duduk banyak. Nah, ini kita tahu, ya. Begitu. Tapi kalau diawasi, padahal mengawasi itu mungkin orangnya yaitu kurus, tapi yang kerja kuat-kuat, tapi fitrah manusia, ini yang mengawasi. Serut dia. Asalnya sambil membawa cetok dengan merokok, rokoknya malah ditinggalkan. Ya, karena apa? Manusia merasa ingin diawasi oleh manusia, tidak merasa ingin diawasi oleh Allah. Kalau tukang-tukang yang baik, dia mengerti saya ini bekerja. Bagaimana saya merugikan orang? Sedangkan kalau dia sebagai pekerja ini menyuruh orang untuk membangun rumah, tentunya dia akan mengawasi. Ketika pekerja itu baik dan hasilnya banyak, senang. Maka orang itu sama dengan dirinya, sifat dirinya sama dengan orang lain. Ketika kita tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Ya. Ketika kita tidak mau dizalimi, jangan menzalimi orang lain. Inilah baiknya di dalam Islam, yang mana ini tidak kita jumpai orang lain. Makanya kita kalau memilih yaitu tukang batu, pertama harus cari ahli tukang batu betul, bukan sembarang orang muslim. Karena orang muslim suatu saat tidak bisa tukang batu, yang namanya dia keahlian dalam tukang batu, ya. Itu kalau dia beriman, merasa ini waktunya sholat, dia sholat dulu. Waktunya kerja ini ya 1/4 jam dilihat, setelah itu dia pergi. Walaupun tidak ada yang mengawasi secara tertentu, karena mereka merasa diawasi oleh Allah. Ini baiknya pekerja yang didasari dengan iman, karena dia ingin mencari rezeki yang halal. Cari rezeki dengan jalan yang haram tidak berbarokah. Bagaimana dia menipu orang, maksudnya pekerjaan 8 jam hanya 7 jam atau 7 jam 1/4, 1/3/4-nya tidak di jalan, berarti dia makan hasil yang haram yang dia tidak kerja. Demikian juga seorang guru harus tepat waktunya datang ke sekolah. Demikian juga seorang pegawai tidak boleh datang terlambat. Taruhlah orang lain terlambat, kita tidak boleh terlambat. Karena man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Kita tidak boleh meniru yang malas. Kita wajib mengikuti orang yang jujur, orang istiqomah. Karena orang istiqomah itu orang yang bukan hanya Allah Ta'ala menyenangi, tetapi yang lain juga menyenanginya. Ya, ini yang harus kita fahami ketika kita bekerja di mana saja, merasa muraqabatullah. Kami kerja ini diawasi oleh Allah. Malaikat selalu mencatat amal kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Satu kalimat yang kita katakan, malaikat kanan kiri itu mencatat. Amal baik dicatatnya, amal buruk juga dicatatnya. Nah, kita lanjutkan. Fa huquqil nam, berikutnya wa dzalika bittiba'i sabilil mu'minin, yang demikian kita wajib mengikuti jalannya orang mukmin. Yang kita tiru bukan jalannya orang kafir, tapi orang mukmin. Wa hiya tariqul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah jejak jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fiha as-sa'atata lahum, siapa yang mengikuti jejaknya beliau mesti akan mendapatkan kegembiraan, keberuntungan, saat akan bahagia. Wali ra'iyatim, dan juga kepada rakyatnya pula. Wa min tahti aitim, dan juga orang dalam yang tanggungan mereka akan menjadi baik. Ya, tiga ini akan bahagia dirinya, membahagiakan orang diurusi, membahagiakan pula orang menjadi tanggungan mereka. Ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan, nikmat hidup. Tidak ada orang yang curi tulang. Apa curi tulang itu? Nyolong balung, kata orang Jawa. Nyolong balung itu tahu ya? Orang tidak mencolong balung, jadi maksudnya kalau ada mandornya dia kerja, kalau tidak, nah dia berhenti. Itu namanya orang Jawa nyolong balung. Jadi bukan tulang yang dicurinya, tapi dia mengurangi pekerjaan. Dan dia kalau ada orangnya semangat, kalau tidak santai saja. Itu namanya merugikan orang. Dan sebetulnya dia merugikan dirinya sendiri. Karena orang beramal untuk dirinya, malas untuk dirinya, semangat juga untuk dirinya. Nah, selanjutnya pula wal irwan wa fi wa hiya ablahu syai'in yakunu bihi radhi'a wa yakunu bihi ridha ra'iyya an ru'atihi. Ketika kita disiplin bekerja, itu akan senang orang menyuruh kita bekerja, dan senang pula orang disuruh kerja. Bayangkan kalau kita punya pegawai 5-6, otak kita, mata kita mesti ada kecenderungan ini baik, ini kurang baik. Nah, itu sifat manusia. Ini semangat. Saya kadang-kala dia mau keluar, kita tidak membolehkan. Dah, saya kasih gaji lebih, tapi kamu jangan memberitahu pada saudaramu. Yang sangat, yaitu kita tidak senang kalau dia keluar, karena pekerjaannya baik dia. Bahkan kita kadang-kadang karena pekerjaan baik itu, kita melebihkan gajinya, tidak mengapa, karena dia orang yang jujur. Nah, banyak para pegawai ketika dia pulang kembali ke rumahnya, kita merasa kehilangan teman karena baiknya pekerja itu. Tapi kalau pekerja tidak baik, rasanya ini kapan dia tuh mau pulang, kapan dia sakit, kapan dia tidak kerja di sini. Itu bayangan dalam pikiran kita, dan itu fitrah manusia. Nah, ketika kita punya bayangan demikian, jangan sampai kita ini mempunyai bayangan demikian, tapi kita yang jelek, jangan. Ketika kita memperkerjakan orang bagus, maka ketika kita disuruh orang lain kerja, harus bagus pula, karena manusia punya perasaan yang hampir sama. Selanjutnya pula wal irtibatu bainahum, harus ada hubungan antara pekerja dan orang yang menyuruh kerja kita, antara pemimpin dan juga antara bawahan. Kali itu sebagai pegawai ada hubungan, terus kita nanya, melihat. Sebagaimana beliau juga melihat para sahabatnya, karena pegawai itu tidak sama, ada yang kuat, ya. Ada yang terampil dalam bidang ini, ada yang tidak terampil dalam bidang ini. Perlu ditinjau, ini perlu kita naikkan karena mereka bagus kerjanya. Ini perlu kita geser ke tempat yang lain. Itu tanggung jawabnya waliul amri. Tanggung jawabnya orang memiliki perusahaan. Kalau ibaratkan perusahaan. Tanggung jawabnya orang yang punya, yang mandor pekerja. Ini sebaiknya dia pandai dalam pengelusutan, nah dipilih. Yang lain ini pandai angkat-angkat karena bisa dibagikan pada angkat-angkat. Nah, ini namanya wad'us syai' ala maudhi'ihi, meletakkan suatu pada tempatnya dengan cara adil. Inilah kewajiban seorang pemimpin, kewajiban di dalam rumah tangga, kewajiban pula mandor ketika dia yaitu memperkerjakan pekerjaan orang.
Selanjutnya, wal khudu'u li awamirihim, dan dengan para pekerja ini tunduk atas perintah-perintah orang yang memerintah, ya. Laksanakan Pak, sana sapu disapu. Coba ini cat dicat. Cuma kalau dia tahu memang bukan ahlinya, beritahu, Pak, maaf saja kalau ngecat saya tidak bisa baik. Bisa nanti coba. Tapi pekerjaan saya, ahli saya ini, plafon masang cepat, ya apa-apa. Karena kita ingin pekerjaan itu rapi, ingin pekerjaan baik, maka kita tanya ketika kita suruh mengecat kurang bagus. Nah, pekerjaan apa yang bisa Anda kerjakan untuk bangunan ini? Maka kita pilih yang bisa mengerjakan. Itu namanya wal khudu' li amarihim wa khifdil amanah. Dan hendaknya mereka itu menjaga amanat, walaupun tidak ada mandornya dia kerja. Itu orang itu akan bisa bekerja seperti itu kalau dia memiliki iman yang kuat, merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ya. Makanya bekerja kalau kita mencari yang baik, insya Allah bagus. Dan ketika mereka mau, yaitu ketika sakit, kita merasa punya budi untuk datang kepadanya, membantu. Tapi kalau pekerja tidak baik, dia sakit, senang kita daripada, ya enak dia sakit daripada kerja nggak beres. Itu isi dalam hati kita. Fa inna man ittaqallaha ittaqahun nas. Siapa yang dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka akan disegani oleh manusia. Orang itu kalau merasa muraqabatullah, dia oleh Allah Ta'ala, maka itu puncaknya muraqabah, dia juga akan amanat kepada orang, ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala jadikan jalan keluar dari kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberi rezeki yang tidak terduga. Wa man ardallaha kafahullahu, barang siapa wa man ardallahu kafahullahu mu'natan nas, barang siapa yang diridhai oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupi kebutuhan manusia itu. Wa ardahum anhu, dan juga Allah meridai mereka. Ya, ini kebaikan kita bekerja mencari ridha Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan dia, maka Allah ridha dengan dia dan membuat ridha orang lain dengan si dia. Kenapa? Li'annal quluba biyadillah, karena hati ini di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha'u, Allah membolak-balikkan hati menurut kehendak Allah. Makanya kita sedang berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya Allah teguhkan hatiku itu atas agamamu ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, palingkan hatiku ini untuk taat kepadamu. Itu doa yang untuk perbaikan hati. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baik, kita lanjutkan. Wa amma huququl wulati ala ra'iyah, maka yaitu kewajiban seorang pemimpin kepada rakyatnya, an-nushu lahum, wajib menasihati. Seorang tua menasihati anaknya, seorang yaitu direktur menasihati bawahnya, menasihati dengan lembut, ya. Fima yatawallahul insan min umurihim, yang mana manusia itu sedang berurusan dalam urusan mereka. Mana manusia itu mengurusi dalam urusan orang, maka yang mengurusi ini menasihati. Jadi kita jangan diam, ya. Kita sebagai seorang mandor atau pengawas menunjukkan, Pak, ini caranya. Mungkin dia tidak tahu ini caranya. Makanya mandor itu dia harus punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, tahu kemampuan orang, dan juga tidak akan memaksa pekerjaan yang dia tidak mampu. Ya, perlunya ada mandor, perlunya ada imam sholat. Ketika imamnya keliru, khilaf, maka makmumnya yang menegur. Ketika makmumnya keliru, maka imamnya memberitahu. Baik, li'annal quluba bi'aina
wa tadhkirihim. Pertama an-nusku lahum, kita menasihati ya, yaitu anak buah kita, fima yatawallahu al-insanu min umurihim, yang mana manusia itu mengurusi urusan mereka. Yang nomor dua, wa tadhkiruhum idza ghafilu. Perlu pemimpin ini mengingatkan mereka ketika anak buahnya lupa. Nah, ini sudah jam sekian waktunya kerja, ya, atau di bel, pakai bisa juga, atau mungkin pakai CCTV yang lain. Tapi yang paling bagus itu terjun langsung. Ya, seorang pemimpin terjun langsung. Sebagaimana beliau sebagai pemimpin panglima perang, ikut perang dan tahu keadaan medan. Selanjutnya pula wa du'a'u lahum. Nah, perlu kita doakan, ya Allah berilah keselamatan pegawai saya ini. Nah, ini yang sering kita lupakan. Du'a'u lahum, doakan. Bukan doa'u alaihim. Doa alaihim supaya celaka. Tapi doa'u lahum, dan kita mendoakan, ya Allah berilah petunjuk pegawai saya ini. Ya, Engkau ya Allah yang memberi petunjuk mereka, berilah petunjuk mereka. Dan berilah kesabaran. Ini doa penting. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Idza malu 'alal haqqi, ketika mereka cenderung kepada yang benar, ya Allah berilah kemudahan, yaitu pegawai saya ini. Ya Allah berilah yaitu petunjuk pegawai saya ini. Ketika mereka bagus kerjanya, idza malu 'anil haqqi. Maknanya idza malu 'anil haqqi juga bisa maknanya apabila mereka melanggar kebenaran, kita menasihati. Juga bisa maknanya idza malu 'alil haqqi, apabila condong dari, maknanya mereka belok daripada kebenaran, maka kita hendaknya memberi nasihat. Kemudian juga berikutnya, wamtisalu amrihim fi ghairi maksiatillah. Dan kita hendaknya memerintahkan, memberi contoh yang baik. Wamtisalu amrihim, dan hendaknya mereka melaksanakan perintah mereka, yaitu yang itu bukan maksiat. Lianna fi dzalika, yang demikian itu qawwamul amri, tegaknya urusan, wantizamuhu, dan teraturnya urusan. Nah, ini kewajiban waliul amri, kewajiban seorang tua terhadap istrinya, kewajiban istri kepada anak-anaknya, kewajiban suami kepada semua rumah tangga. Jangan sampai lisan kita diam, karena nasihat itu perbaikan. Ad-dinu an-nasihah, din itu adalah nasihat. Wa fi mukhalafatihim, dan ketika mereka dalam menyimpang, pekerjaannya menyimpang. Wa isyanihim, dan juga ketika mereka durhaka. Intisar al-fawdi, sehingga tersebar ya, yaitu gaduh. Wa fasadul umur, dan juga kerusakan perkara. Ini semuanya wajib kita menasihati, jangan dibiarkan. Nah, sebagai pimpinan dalam suatu perusahaan wajib pula menerjunkan beberapa, yaitu orang-orang yang tentu yang bisa mengawasi, dan yang diamanati tidak boleh khianat. Ya. Walidzalika, oleh karena itu amarallahu ta'ala bi ta'atihi. Allah memerintah kita agar kita taat kepada Allah, wa ta'ati rasulihi, dan agar taat kepada rasulnya, wa ulil amri, dan kepada pemimpin. Maknanya ulil amri minkum, dari kalangan kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin itu memerintah yang baik. Kalau orang kafir, para ulama sunnah seperti Syekh Fauzan tidak wajib mentaatinya, kecuali perintah mereka baik, kita mentaati dalam rangka perintah Allah. Karena orang kafir tidak semuanya menyuruh kita yang jelek, kadang-kadang menyuruh kita yang baik. Tetapi yang baik, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslimi, setiap orang muslim, apa kewajibannya? As-sam'u, harus mendengarkan. Mendengarkan siapa? Walul amri. Mendengarkan orang tuanya kalau itu pemimpinnya, mendengarkan ibunya, mendengarkan pula orang atasan kita.
wa ta'atu dan juga wajib taat. Fima ahabba dalam pekerjaan yang kita senangi, wa karya dan juga pekerjaan yang kita benci. Oh, kita disuruh ngelepok panas sekali, nggak apa-apa. Karena suatu saat orang memimpin kita ini dia akan belas kasihan dari kita. Oh, ini kasihan kalau disuruh panas-panas. Mungkin dialihkan ke tempat yang lain. Ya, dia namanya rakyat, namanya anak. Ketika orang tua memerintah kita yang baik, kita laksanakan. Ketika kita tidak mampu menyampaikan kepada pemerintah beri kita. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan perintah Allah ketika kamu mampu. Ya, jadi kewajiban kita sebagai orang Muslim, ketika diperintah atasan kita yang baik, kita mendengarkan dan mentaati. Laksanakan ketika kita mampu. Ketika kita tidak mampu, maka kita beritahu. Walaupun pekerjaan itu kita senangi atau kita benci. Karena yang menyuruh kita kerja itu pimpinan kita yang atas. Pokoknya kita disuruh yaitu bersih-bersih dalam, yang lain disuruh di luar. Tidak boleh di luar ini. Kenapa saya dikasih bagian di luar? Karena namanya itu mentaati. Ya, selagi perintah baik, ya kita mampu kita kerjakan. Ketika kita tidak mampu menyampaikan uzur kepada pemerintah kita. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau kita disuruh maksiat. Orang tua pun kalau kita menyuruh kita maksiat tidak boleh. Ya. Jadi dua orang tua ketika wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua kita memaksa untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya dalil tentang bolehnya berbuat syirik, jangan ditaati. Ini orang tua. Bagaimana selain orang tua? Ini yaitu hak ketika ada orang memerintah kita dan kita diperintah. Kita diperintah yang baik, laksanakan. Ketika kita diperintah yang tidak baik, tidak boleh melaksanakan. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau kita diperintah maksiat. Fa idza umira bi maksiatin, jika kita diperintah maksiat, fala sam'a wala ta'ah, jangan kamu dengarkan, jangan kamu laksanakan. Walaupun orang tua, satu saat orang tua menyuruh anaknya, ya, belikan rokok, ya, dan anak tahu bahwa hukum rokok itu haram, maka kita tidak boleh, kita diam. Dan kalau bisa kita menasihati dengan bagus, dengan lembut, karena dengan orang tua tidak boleh kita kasar. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Berbuat baik bukan menantang orang tua, berbicara yang lembut, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, tetapi wasahibhuma fid dunya, jangan ditaati ketika merintah syirik, tapi temani dua orang tuamu. Maknanya nasihati dua orang tua kita. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Selanjutnya, qala Abdullah bin Umar. Abdullah ini adalah putranya Umar bin Khattab, seorang sahabat. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini pernah bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di dalam bepergian. Ini menunjukkan kita hendaknya bepergian dengan orang beriman, orang punya ilmu. Fanazalna manzilan, lalu kita turun di suatu tempat. Ya. Jadi Abdullah ibnu Umar pernah pergi bersama beliau. Pada suatu saat turun di suatu tempat, fanata munati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah. Maka ada muadzin yang manggil, ayo salat jami'ah, ayo salat semuanya. Fastama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berkumpul menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada azan, hayya 'alas shalah atau as-salatu jami'ah. Ya, as-salatu jami'ah juga bisa dikatakan ketika dalam keadaan hujan deras, ya. Maka di situ ada as-salatu jami'ah atau sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, bisa kalau dalam keadaan
hujan deras. Fastama'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kumpul menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kumpul ini adalah para sahabat. Faqala innahu ma min nabiyyin, tidaklah salah seorang nabi ba'asahullahu, yang ketika Allah mengutus, illa kana haqqan alaihi, melainkan kewajiban seorang nabi. Apa kewajiban seorang nabi? Ayatulla ummatahu ala khairin, hendaknya seorang nabi itu memberitahu pada umatnya perkara yang baik. Ma ya'lamuhu lahum, apa yang diketahui oleh nabi ini hendaknya disampaikan kepada umatnya. Ini kewajiban orang punya ilmu. Ketika tahu ilmu harus memberitahu kepada orang awam. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kewajibannya nomor 2, kita harus memberi peringatan tentang kejahatan yang diketahui oleh orang punya ilmu atau diketahui oleh nabi ini, supaya menasihati umatnya. Ya, ini kewajiban orang punya ilmu. Ketika tahu kebaikan, kita suruh untuk berbuat baik. Ketika tahu bahwa mereka melakukan kejahatan, kita bendung, kita nasihati, jangan, ini perbuatan dosa. Ini haknya seorang nabi. Demikian juga haknya umatnya. Lalu beliau mengatakan, wa inna ummatakum hadhihi, sesungguhnya umatmu ini, ja'alat afiyatuha fi awwaliha, maka Allah menjadikan keselamatan umat ini pada awalnya. Kenapa pada awal? Karena awalnya para sahabat ditunggu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang tua, ketika orang tua laki-laki masih ada punya ilmu, istrinya masih ada, anak masih ada, tenang. Tapi kalau orang tua yang ditakuti oleh anaknya meninggal dunia, kisruh dalam rumah tangga. Dan itu sering kita jumpai. Saya pernah juga suruh mengadili orang, ini loh bu, suami sudah meninggal dunia, ini keadaan wanita, ini keadaan anak. Kenapa? Karena ibu tidak tahu ilmu, anaknya tidak tahu ilmu, seperti ini. Bayangkan suami masih ada, aman ya. Walaupun bapak itu umurnya 70-75 tahun, anaknya besar-besar, tetap fitrah manusia akan menghargai orang tua, terutama laki-laki. Tapi kalau bapak ini sudah tidak ada, nah, yang wanita seorang istri kurang agamanya, kurang bela kecerdasannya, menjadi keruh di dalam rumah tangga. Dan itu sering kita jumpai. Makanya kalau kita dalam badan keruh, kita harus mengundang orang punya ilmu. Pak, tolong ini di rumah tangga ada demikian-demikian, yang salah siapa, yang benar siapa, tolong kami dinasihati. Perlunya kita mengundang orang punya ilmu untuk menyelesaikan perkara terutama dalam rumah tangga. Tapi orang punya ilmu, dia punya dalil, tidak akan pilih kasih satu sama lain. Nah, selanjutnya, wa inna ummatakum hadhi ja'alat afiyatuha fi awwaliha, maka sesungguhnya umatmu ini Allah menjadikan selamatnya pada awalnya. Wa yusibu akhiruha balaan, dan umatmu yang akhirnya akan ketimpa bala. Nah, ya, makanya ketika beliau masih hidup aman, ketika para sahabat masih hidup, Abu Bakar, Umar, tenang. Ketika meninggal dunia sahabat Umar, mulai berkecoh, berselisih ketika sahabat Utsman bin Affan diangkat menjadi pemimpin. Awalnya menjadi baik, tetapi orang Yahudi Abdullah bin Sabah masuk, menyusup, memfitnah orang-orang yang awam yang masuk Islam. Ini hilangnya ketika orang punya ilmu tidak ada, menjadi sebab rusaknya umat. Fadhallu wa adhallu, sesat dan juga menyesatkan. Makanya kalau kita jumpai di negeri atau di desa, di masyarakat, atau punya ilmu, aman, karena disegani oleh orang awam. Tapi kalau tidak punya ilmu, menjadi berantakan masyarakat, akan kembali kepada hawa nafsu yang sendiri. Kalau punya ilmu, dia tanya, dia akan, ayo kita pergi. Berapa banyak kita sering didatangi dua orang bertengkar, Pak ini datang dua, saya punya perkara ini, saya punya perkara ini.
kita adil, alhamdulillah dua-dua menerima. Pak, ini dalilnya yang salah sampean, yang benar ini dengan dasar ayat ini, dengan dasar hadis ini, tuh faedahnya kita beri nasihat. Selanjutnya, wa umurun tungkirunaha. Nah ya, kalau sudah ada balak menimpa, tidak ada orang menasihati, akan terjadi perkara yang kita saling ingkar mengingkari. Wa taji'u fitnatun, dan datang fitnah, ya, melebar menyebar fitnah itu. Naam ya yuraqiqu ba'du ba'dun, saling melembutkan satu sama lain, menyusup. Yuraqiqu mantarki, dan saling mengembang menyusup satu sama yang lainnya. Fayaqulul mu'minu, maka berkata orang mukmin, hadi inilah fitnah. Faman akhabba ayzakhziha 'anil nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yadkhulul jannata, maka dia ingin masuk surga, fal ta'tihi maniyatahu, maka hendaknya dia berharap kematiannya, mengingat kematian. Bahwa orang kalau mengingat kematian dia akan ingat dosa. Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, sedangkan dia beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir ini pada waktu datang fitnah, terutama nanti akhir zaman. Dan kita sudah terjadi bingung kalau kita melihat dunia internasional, banyak peperangan. Terjadi perangan antara orang kafir dengan orang kafir, dan mereka tidak berputus, ya, perang timbul gejolak terus. Dan itu kita jumpai kalau kita pernah melihat di YouTube atau internet, banyak juga perangan dari orang kafir terhadap orang kafir, dan itu keterangan untuk orang mukmin. Dan itu sebagai bukti penjelasan beliau, nanti umatku ini, ya, akan berpecah belah dan akan bermusuhan satu sama lain. Tetapi ada umatku yang tidak bermusuhan, dan orang kafir akan bermusuhan satu sama lain. Ini kalau sudah datang akhir zaman dan banyak gempa, banyak banjir, banyak kerusakan, ini tanda di akhir zaman yang kecil. Nanti kalau sudah tanda akhir zaman yang besar, terbit matahari dari arah barat, dan juga gunung banyak meletus, gempa banyak. Itu kalau sudah di akhir zaman, akan keluar Dajjal, akan keluar asap, ya, akan keluar pula Ya'juj Ma'juj dan juga seterusnya. Itu tanda-tanda yang besar. Nah sekarang kita masih hidup, sekarang ini mari kita meningkatkan ilmu, beramal soleh. Kalau sudah datang waktu itu, bingung kita, karena orang-orang punya ilmu sudah tidak ada. Nam wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, dan datang kepada manusia yang dia senang untuk didatangi. Wa man baya'a imaman, barang siapa yang membaiat imam, membaiat itu berarti memilih imam, fa'atahu sufqatayatihi, dan dia meletakkan tangannya, menjabat tangan jadi imam itu. Wa samarata qalbihi, dan muncul dari hati yang ikhlas, fal yuti'hu in istata'a, maka taatilah imam itu menurut kemampuanmu. Fa in ja'ahu akharu yunazi'uhu, kalau ada orang lain mau merebut imam yang pertama ini, ya, in ja'ahu akharu, jika datang orang lain ingin merebut kepemimpinan, yunazi, ingin mencabutnya, fadribu unuqal akhar, yang merebut itu penggal lehernya. Nah, ya. Jadi kalau ada penetapan imam sudah yakin, terus ada yang merebut, yang merebut ini walaupun lebih bagus, umpamanya kalau dia tahu itu tidak boleh, maka tentunya tidak mengamalkan. Maka walaupun menurut anggapan orang itu baik, kita harus memotong yang mau merebut yang pertama. Kecuali satu, pemimpin itu zalim sekali. Dan kita jumpai orang-orang mukmin yang itu tidak ambisi pemimpin, tapi kita tahu ini orang berat menjadi pemimpin dan kuat, orang mukmin boleh menggulingkan. Seperti pada zaman yaitu kekhalifahan Muawiyah, digulingkannya, ya, kemudian diganti yang baik. Itu kalau orang-orang ahli sunnah sudah kumpul. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kita harus bersabar. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
Wa sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Ada salah seorang laki-laki yang menanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, wahai Nabi, ara'aita, bagaimana pendapat baginda, in qamat alaina umara'u, kalau sudah dipilih para pemimpin ini, yas'aluna haqqahum, tapi mereka minta kepada kita hak mereka, wa yamna'unana haqqana, tapi mereka tidak memenuhi hak kita, mereka menyuruh kita demikian, tapi permintaan rakyat tidak dipenuhi oleh sedia. Fama ta'muruna, apa yang baginda nasihatkan kepada kami, ya. Perhatikan di sini, pernah beliau ditanya, wahai Nabi, kalau sudah tegak para pemimpin, mereka meminta hak-hak kita, tapi hak kita itu tidak dipenuhi oleh mereka. Ini suatu saat akhir zaman demikian. Fama ta'muruna, apa yang baginda sampaikan, nasihatkan pada kami. Fa'arada anhu, beliau tidak mau menjawab, karena ini fitnah. Summa sa'alahu marratan sana, kemudian banyak dua kali, wahai Nabi, kalau kita ini menjumpai pemimpin yang dia mengambil haknya sendiri, hak rakyatnya tidak dipenuhi, gimana? Beliau tidak mau menjawab. Kemudian setelah pertanyaan ketiga, beliau menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u, dengarkan. Dengarkan yang baik, wa ati'u, taatilah ketika memerintahkan kamu yang baik. Kenapa? Fa inna ma alaihim ma khummilu, karena mereka akan menanggung dosa mereka, menanggung kezaliman mereka sendiri. Wa alaikum wa ma khummiltum, dan kamu akan juga menanggung kebaikan dirimu sendiri. Ini kalau dalam kondisi tidak mungkin orang itu menasihati imam, ya. Maka ketika mereka mengambil haknya sendiri, hak rakyat tidak dipenuhi, maka kita masing-masing beribadah kepada Allah, memfokuskan diri supaya kita tidak terkecoh dengan berita sehingga merusak pikiran kita, bahkan juga merusak ibadah kita, bukan menjadi baik tapi menjadi jelek. Ini dalam kondisi ketika imam itu berbuat zalim. Makanya jangan sampai kita lupa mendoakan para pemimpin, ya, dengan doa kita dikabulkan menjadi baiknya pemimpin. Selanjutnya, wa min huquqil wulad ala ra'iyah, maka di antara kewajiban-kewajiban sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya, musa'atatur ra'iyah, maka hendaknya membantu rakyat ini liwulatihim, ya. Jadi perlu pekerjaan pemimpin kita bantu. Siapa lagi kalau bukan rakyatnya yang bantu? Selanjutnya, jadi musa'atatur ra'iyah, maka rakyat harus membantu mereka. Bantuan yang banyak, umpamanya kita ketika pemimpin jadi imam, kita harus sholat di belakang mereka, karena kezaliman mereka dia sendiri memikul. Kebaikan mereka kita mendapatkan kebaikan, mereka juga dapat kebaikan. Jangan sampai kita, ini imamnya curang jadi imam, kita pergi, tidak boleh. Para ulama sunnah tetap kita harus sholat bersama imam. Kalau mereka menjadi imam untuk kemudian pernah yaitu korupsi atau yang lain, itu kan hak dia pada dia, hubungannya Allah dengan si dia. Tapi sholatnya yang baik kita wajib ikuti. Itu tidak ada perselisihan dari kalangan para ulama sunnah. Jangan sampai kebencian kita satu perkara menolak kebaikan mereka yang banyak. Nah, min muhimmatihim, dan juga kita harus membantu kepentingan mereka, ya. Karena pemimpin dipilih tidak mungkin kan bisa kerja yang baik kalau tanpa ada dukungan, ada kerjasama dengan rakyatnya. Yang penting kita kalau diperintahkan yang baik, dia berbuat zalim, kita diperintahkan yang baik, laksanakan yang baik. Karena kita melaksanakan yang baik, kita dapat pahala.
dia berbuat zalim urusan dia dengan Allah. Bihaitsu yakunu aunan lahum, bagaimana rakyat ini bisa membantu pemimpinnya ala tanfidil amri, untuk melaksanakan perintah-perintah yang diridhai oleh Allah, seperti kebersihan desa ya, atau kita diperintahkan ketika yaitu ada sesuatu huru-hara yang lainnya, biasanya tampil dulu para pemimpin ya, karena ada pencurian, ada perampokan yang lainnya, kita disuruh keluar harus keluar, tidak boleh kita tidak, karena perintah dia yang baik. Ala tanfidil amri al-mauquli, untuk melaksanakan perintah mereka yang dipikulkan, yang diamanatkan ilaihim kepada pemimpin. Wa ayya'rifa kullu wahidin tauruhu, masing-masing umat, masing-masing rakyat harus tahu peran si dia, peran kita masing-masing. Wa mas'uliyatuhu fil mustama'i, dan tanggung jawab kita kepada masyarakat, hatta tasiral umuru, sehingga menjadi perkara ini alal wajhil matlub, sesuai yang diinginkan ya, adanya kerjasama. Jangan kita melihat dari sisi oh dia zalim, karena kita juga pernah zalim. Kezaliman pemimpin ada sebab, kezaliman kita juga ada sebab. Mungkin dia berbuat zalim karena menghadap orang yang banyak, sedang mencuri, dengan yang lainnya, dan juga membobol yaitu tempat-tempat yang tempat penyimpanan duit atau yang lain, sering kita jumpai ya. Dan itu yang melangkah dulu para pemimpin. Ketika ada huru-hara, tabrakan, yang lainnya, polisi dulu yang datang. Ketika ada huru-hara yang banjir atau yang lainnya, mencarikan yaitu solusi, mereka dicarikan sumbangan dan juga yang lainnya. Kadang-kala kita lupa jasa mereka dan kita hanya ingat keburukan mereka, tidak boleh. Perlu kita timbang, karena Allah Ta'ala menjadikan pemimpin tetap masih ada kebaikan, walaupun manusia banyak menilai kejahatannya. Fa innal wulata, maka sesungguhnya seorang pemimpin, idza lam tusaidhum, kalau kamu rakyat tidak membantu mereka, idza lam tusaidhum ra'iyatu, jika rakyat tidak membantu pemimpinnya ala mas'uliyatim, atas tanggung jawab mereka, lam ta'ti alal wajhil matlub, tidak mungkin pemimpin itu akan bisa jujur ya. Jadi seorang tua, orang tua itu bapak kita itu kalau tidak dibantu oleh anaknya, tidak mungkin dia, orang tua tambah lumpuh, tambah kurang kesehatannya, perlu orang tua ke WC dituntun oleh anaknya, perlu ibu yang sifatnya sudah lemas dituntun oleh putrinya. Itulah kerjasama, itu orang tua dengan anak, bagaimana pemimpin yang mengurusi banyak urusannya ya. Jadi kita tidak boleh membahas kejahatannya saja, kalau perlu kita doakan, ya Allah berilah petunjuk pemimpin kami, ya Allah berilah petunjuk kedua orang tua kami. Dengan berdoa, siapa tahu Allah membalikkan yang jelek menjadi baik, dan ketika baik-baiknya pemimpin, baiknya pula rakyat. Begitulah yang disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, insya Allah sebentar lagi kita mau yaitu salat zuhur, kita cukupkan sekian, dan insya Allah nanti kapan dimulai lagi Ustaz? Pada asar. Baik ya. Insya Allah kami akan sholat di sini bersama antum, dan kita lanjutkan ya, sambil kita boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan keluarga. Dengan demikian semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi keberkahan kita menuntut ilmu, dan menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.